Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, ketemu lagi dengan saya Hasanah channel. Saya kembali melanjutkan perjalanan. Sekarang berada di Kadilangun, tepatnya di makam Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Banyak versi yang menyebutkan bahwa makam Sunan Kalijaga ini juga terletak di Tuban, Jawa Timur. Untuk kebenarannya kita belum tahu yang manakah yang di Kadilangun atau yang di Tuban makam Sunan Kalijaga tersebut. Mari kita coba melihat makam Sunan Kalijaga yang ada di Kadilangun Demak ini. Ayo kita lanjut guys. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid adalah putra daripada Adipati Tuban. Beliau sebelum menjadi wali sembilan juga terkenal dengan nama Beranda Lokajaya karena dia sering merampok para perampok yang telah membegal di sebuah hutan, dan dari hasil rampokan Sunan Kalijaga itu dibagikan kepada masyarakat yang kekurangan dan tidak mampu. Namun beliau mendapatkan hidayah setelah beliau bertemu dengan Sunan Bonang sekaligus gurunya. Dari kejadian pertemuan Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang tersebut, Sunan Kalijaga kemudian berguru kepada Sunan Bonang, dan Sunan Bonang menyuruh Sunan Kalijaga untuk menunggu tongkatnya di tepi sungai hingga 3 tahun lamanya. Barulah Sunan Bonang ingat bahwa dia telah meninggalkan seseorang di tepi sungai. Kemudian Sunan Bonang kembali menemui Sunan Kalijaga yang waktu itu Kanjeng Sunan Kalijaga masih setia menunggu tongkat, dan badannya itu penuh lumpur serta dedaunan karena dia bertapa di pinggir sungai itu selama 3 tahun. Dan ama Sunan Bonang kemudian Sunan Raden Syahid diberi gelar Sunan Kalijaga. Dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini, Sunan Kalijaga ini besar banget kiprahnya. Beliau melakukan dakwah dengan cara atau metode yang berada di masyarakat, seperti menggunakan wayang, tari-tarian, bahkan gending-gending sering dibawakan oleh Sunan Kalijaga untuk mendukung beliau berdakwah di masyarakat luas. Salah satu gending yang terkenal daripada Sunan Kalijaga itu lir-ilir, suku-suku batok, gundul-gundul pacul, dan sebagainya. Beliau berdakwah itu unik. Beliau nggak mau pakai pakaian jubah, beliau tetap pakai pakaian adat Jawa karena beliau ini ingin menyatu dengan masyarakat, biar masyarakat itu nggak canggung kalau melihat dia. Dan banyak banget murid Sunan Kalijaga ini tersebar di seantero Nusantara. Salah satu yang terkenal adalah Sunan Geseng atau Berandal Cokrojoyo, yang beliau area dakwahnya adalah di Purworejo. Sunan Geseng ini juga awalnya adalah seorang berandal atau orang yang ugal-ugalan. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga, Sunan Geseng kemudian bertobat dan berguru kepada Sunan Kalijaga. Itu salah satu muridnya. Muridnya itu banyak banget, karena murid Sunan Kalijaga itu emang terkenal bandel-bandel semua dan sakti-sakti. Tapi mereka juga setelah bertemu Sunan Kalijaga menjadi pendakwah unggul dan hebat, hingga nama-nama murid Sunan Kalijaga pun termasuk hingga sekarang. Ayo kita lihat guys, gimana keadaan makom Sunan Kalijaga dan beberapa keturunan beliau yang dimakamkan di Kadilangun ini. Salah satu keturunan beliau yang dimakamkan di Kadilangun ini adalah Pangeran Mijil.